Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di ranah Minang, Sumatera Barat. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Awal mula masuknya Islam ke ranah Minang, Sumatera Barat. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan, sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama saat itu. Tahap kedua berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini, dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Memang, daerah di ujung pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau, pesisir, ke Darek atau dataran tinggi. Mengutip Holt, kaum Darek lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha Jawa, yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan, syara, mandaki, adat manurun. Artinya, penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Kedatangan Islam dari dua daerah pesisir, barat dan timur Sumatera, terjadi pada tahap ini. Dari pantai sebelah timur Minangkabau, ada Kerajaan Kuntu. Adapun dari pantai barat Minangkabau, melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang salitarekat Satariyah dan pernah berguru pada Mufti Kerajaan Aceh Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Pada masa pemerintahan Ananggawarman, anak Aditya Warman, sang pendiri Kerajaan Pagaruyung, pengaruh Hindu-Buddha mulai pudar. Hal ini seiring dengan melemahnya Majapahit di Pulau Jawa. Dominasi Majapahit digantikan pengaruh Kesultanan Demak. Namun, Majapahit di bawah pimpinan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, sempat menyerang Pagaruyung, meski pada akhirnya kalah. Lokasi pertempuran itu kemudian dinamakan sebagai Padang Sibusuk, nama untuk daerah yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Itu menandakan banyaknya mayat membusuk dari korban jiwa yang jatuh bergelimpangan di sana. Sementara mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi Muslim, Islam mulai dikenal kalangan istana Pagaruyung sejak abad ke-17. Dalam Tambu dijelaskan, raja pertama yang memeluk agama ini bergelar Sultan Alif. Dengan demikian, muncul lembaga baru yang disebut Raja Ibadat sebagai perimbangan daripada Raja Adat yang mengurus persoalan tradisi dan Raja Alam sebagai eksekutif pemerintahan. Ketiga lembaga itu dihimpun dalam Rajo Nantigo Seelo. Di bawahnya terdapat lembaga Tuan Kadi dan Malin. Dasar pengaturan masyarakat Minangkabau pun bertransformasi. Sebelum kedatangan Islam, filsafat adat Minangkabau mengambil acuan dari ketentuan alam. Para cerdik cendekia mengamati alam, menemukan hukum-hukum alam, untuk kemudian dipetik hikmahnya. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Pepatah, adat Basandi Syara, Syara, Basandi Kitabullah, merupakan sintesis dari oposisi biner tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntunan agama, syara, syariat. Seorang pemuka adat mesti seorang Muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, seorang ulama harus memahami adat Minangkabau secara komprehensif. Pemaknaan adat Basandi Syara, Syara, Basandi Kitabullah telah melalui proses yang amat panjang. Maka dari itu, sampai saat ini pun sulit memisahkan antara adat dan agama dalam kultur masyarakat Minangkabau. Nah,
Demikianlah ulasan sejarah masuknya Islam ke ranah Minang Sumatera Barat ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.